ucapkan terima kasih atas segala masukan, feedbacknya, dan kalau diizinkan saya akan mulai dari tanggapan saya. Nggak apa-apa Pak Pimpinan ya. Baik, makasih. Mungkin mulai dari Ibu Novita. Saya kira memang tadi Bu, sebenarnya permasalahan air ini ada dua. Pertama, apakah itu sifatnya lokal akibat drainase jalan ataukah karena banjir regional. Nah, sebenarnya kalau secara konsep program yang lokal ini kita sudah luncurkan kegiatan yang kita sebut revitalisasi drainase. Tujuannya adalah untuk itu, yang dilakukan dengan swakelola. Tapi dalam beberapa hal, kerusakan jalan yang sifatnya sistemik itu rata-rata karena banjir regional. Misalnya lingkar utara Semarang, Semarang Demak, Pati, lingkar Kudus, itu memang karena banjirnya regional, termasuk Plelen ya, yang sekarang juga jadi fokus kita. Kemudian teknologi jalan yang bagus ada, cuma masalahnya adalah kita ingin ngelihat teknologi itu sebanding dengan kenaikan biayanya. Karena kalau biayanya naik 2 kali lipat, efektivitasnya hanya 1,4 misalnya, jadi kita nggak cost efektif gitu. Nah ini kita memang ada beberapa kebijakan mengenai bagaimana agar membuat jalan kita lebih awet. Pertama adalah kita banyak switch ke beton. Karena beton itu lebih tidak sensitif terhadap lubang-lubang akibat air. Bukan berarti tidak terkena dampak juga terkena, tapi tidak sesensitif kalau aspal. Kalau aspal itu memang dimanapun, bukannya di negara kita, kalau udah musim hujan pasti ramai-ramai panen lubang. Di mana-mana itu. Ya, apalagi kalau kemarin ini kita lihat seperti kasus kenapa Jawa Tengah drop, itu karena pada saat itu sampai tahun ini itu kita mengalami ekstrim basah yang sangat tinggi. Jadi basahnya ekstrim. Ya, bukan hanya di jalan nasional, jalan tol pun sama. Hari ini bagus, besoknya pada berlubang. Itu di jalan tol, karena saya sering keliling juga di jalan tol, itu juga terjadi. Nah, teknologi jalan ini sekarang kita sudah pakai teknologi yang disebut performance grade. Jadi kita naikkan ke performance grade pakai modified. Rata-rata sekarang udah pakai PG grade 70. Jadi saya mohon maaf saya agak teknis. Tapi itu sudah memiliki kekuatan dan keawetan yang lebih bagus. Tentu harganya juga akan sedikit lebih tinggi. Nah, mengenai Jateng memang khusus Bu, ini kita tahun ini juga agak tinggi. Ya, jadi kenapa Jateng itu drop? Ya, karena anggarannya drop. Kadang-kadang anggaran drop juga ada dinamikanya ya. Pertama adalah pada tahun 2001-2022 itu adalah pada masa COVID, di mana kita mengalami relaksasi. Dan kadang-kadang kalau kita udah ditanya mana yang akan kita potong waktu itu kita potong yang paling tidak siap. Jadi bukan karena sentimen terhadap jalannya. Oh, Jawa Tengah ini lelangnya nggak beres-beres, cabut gitu. Kadang-kadang seperti itu sehingga kemudian tiba-tiba drop dia begitu. Betul-betul karena masalah-masalah teknis saat itu, karena kita diminta untuk memotong anggaran atau merelaksasi. Ya, tapi tahun ini dengan kondisi seperti itu kita sudah naikkan Jawa Tengah termasuk yang paling tinggi. Saya kira kalau Pejagan, saya kira udah tuntas Bu ya. Saya harapkan tinggal berapa kilometer lagi Pak Cahyadi? Tinggal 11 kilo lagi nanti kita bereskan. Mungkin 2024. Kemudian tadi Pak Sumail juga saya kira makanya rekan-rekan yang lain masalah odol. Nanti mungkin Pak Dirjen Hendro akan lebih melengkapi. Odol ini memang masalah yang belum bisa kita selesaikan sejak kita merdeka ini, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Dan ini kenapa? Karena kita sebenarnya sudah mendeklar 2023 ini zero odol. Tapi ini stakeholder odol ini banyak, ya, mulai dari sistem logistiknya, ya, mulai dari operatornya, pengusahanya. Jadi stakeholdernya banyak. Jadi kita tetap committed walaupun kita tahu bahwa di lapangan kebijakan ini masih belum seperti yang kita harapkan, ya. Dan ini memang berdampak ke sana kemari. Termasuk kalau kita bicara odol, meningkatnya maksud saya
banyaknya fatalitas orang yang meninggal di jalan tol itu rata-rata terkait dengan truk nabrak dari belakang dan sebagainya, karena mungkin Bapak dan Ibu tahu karena speed gapnya yang cukup tinggi ya. Kita itu kan idealnya kan 30-40 km per jam speed gap itu, makanya kita set kecepatan bawah 60, kecepatan atas 100, beda hanya 40. Tapi kalau Ibu sekarang jalan di belakang odol itu mungkin kecepatan 30, kalau lagi nanjak di Cipularang malah mungkin 20 ada. Jadi ini 30 km per jam ya. Kemudian yang mobil biasanya walaupun dibatasi 100 kan ngerasa lambat kalau 100 kan. 110, 120. Jadi 120 terhadap 40 beda 80 km per jam. Jadi respon pengemudi betul-betul sangat sedikit sekali. 80 km per jam tiba-tiba ngelihat loh ternyata ada truk, karena mungkin lampunya udah ketutup-tutup debu gitu yang begitu kelihatan. Nah itu biasanya kayak begitu, apalagi kalau pengemudinya mengalami micro sleep istilahnya, ada tidur tapi di bawah 1 detik gitu, tapi itu sangat vital kalau beda kecepatannya cukup tinggi seperti tadi, itu yang salah satu yang menyebabkan terjadinya fatalitas. Nah ini juga yang ditengarai kenapa truk-truk yang odol itu memang menghindari tol. Pertama karena kalau itu odol Pak, itu rem itu cepat panas. Jadi dia 30 km per 30 km, 40 km dia harus berhenti. Karena kalau nggak panas dia. Dan berhenti harus di tempat yang cocok untuk berhenti kan gitu. Ada warung, ada dia istirahat. Nah di tol ini nggak semuanya tersedia begitu. Jadi itu juga nggak cocok dengan pola operasi kendaraannya. Jadi memang odol ini kalau boleh dikatakan dampaknya memang kemana-mana. Ya kalau dari segi pengusaha tol, kalau saya jadi pengusaha tol, saya lebih senang kalau nggak ada truk odol. Karena dibandingkan sekarang daya rusak kendaraan itu dibanding odol, mungkin itu puluhan ratusan kali Pak. Satu odol itu daya rusaknya dibanding mobil biasa mungkin ratusan kali. Padahal bayarnya paling cuma 3 kali lipat. Jadi ini rugi banget gitu. Jadi kalau orang itu nggak ada truk, untung sebenarnya BOJT itu. Menguntungkan karena biaya pembelian jalannya tidak akan tinggi. Tapi kalau ada truk, dan itu menjadi kesulitan kita untuk memaksa BUJT untuk memperbaiki truck lane. Saya mungkin Bapak mungkin kalau pakai mobil pribadi jarang masuk truck lane, tapi saya sengaja masuk ke truck lane. Itu lajur 1-2 Pak dari pinggir kalau di Cikampek. Atau kalau di 2 lajur kirinya gitu kan. Itu sama sekali nggak nyaman memang. Kalau kita di situ tuh nggak nyaman. Tapi kita mau maksa untuk dibagusin, kalau mereka bilang lah ini truknya odol gimana? Ini kadang-kadang kita jadi ada kompromi di situ. Jadi ini kemana-mana ini masalah odol itu. Jadi kita juga, kita memang karena memang di dalam PPJT kita Pak, itu ada klausul yang mengatakan mereka berhak melarang odol. Tapi nggak ada cukup kuat perangkat instrumen hukumnya untuk melarang itu. Karena yang berhak melarang itu adalah institusi lain, bukan BUJT gitu. Jadi kita kasih hak yang tidak bisa dia eksekusi Pak. Jadi ini memang odol ini saya kira cukup berdampak betul-betul ke banyak hal ya, mulai dari kepada biaya pemeliharaan jalan, kepada safety, kepada pola mengemudi dan sebagainya. Kemudian masalah jalur puncak ini Bu Neng Pak, ini Pak tadi Hanjala Pak ya, Hanjawa, Bapak Hanjawa usulkan aja, kita bereskan pakai IJD, nanti saya usulkan ke Pak Menteri. Jadi kalau itu memang alternatif yang ini, saya kira ini sudah dicek juga sama Pak Wilan mungkin ya. Pimpinan. Jadi Oke, nanti mungkin kalau sudah ada usulannya ke Pak Menteri, nanti kita kasih pertimbangan khusus ke Pak Menteri agar itu diutamakan. Tapi kembali kita berharap bahwa IJD itu tidak mengubah ketergantungan Pak ya kepada pusat. Jadi kita ingin juga nanti ada kontribusi daerahnya seperti apa sih gitu dalam penanganan itu. Kalau nanti apa-apa nanti dikepusatkan juga saya kira kurang sehat Pak. Kemudian mengenai
Tadi dari Pak Dewo, saya kira saya sepakat perlu manajemen penanganan itu saya kira improvement yang selalu kita lakukan. Kemudian mengenai mungkin dari Pak di Santana itu Pak saya kira tadi sampaikan kenapa truk sedikit yang lewat tol, saya kira memang pola pengemudiannya jadi agak berubah Pak, dan mungkin tol itu nggak cocok jadinya untuk mereka gitu. Bukan masalah remang-remangnya seperti tadi, dia karena remnya sering panas. Kalau di jalan nasional dia bisa banyak pilihan untuk berhenti. Kalau di jalan tol kan repot gitu. Walaupun sekarang polisi mulai kendor nih. Kemarin saya cek di mana itu ya. Itu banyak sekali sekarang truk yang berhenti di bahu jalan dan dibiarkan. Ini juga nggak bagus untuk safety jalan tol sebenarnya. Tapi itu kenapa mereka di situ? Ya itu karena mereka harus mendinginkan, Pak. Itu ini jadi problem kita juga itu kemarin. Kemudian mungkin saya secara umum yang jalan daerah Pak ya, jalan daerah ini memang sifatnya agak berbeda dengan DAK, bahwa ini akan lebih kental nuansa top down-nya. Itu dalam impresnya bunyi begitu. Yang kedua, ini memungkinkan multi years Pak. Jadi nanti bisa saja ini yang agak panjang gitu kita usulkan, karena memang kita kan sudah jauh-jauh hari sebenarnya memintanya, tapi ini baru di apa tanda tangan ini kan kemarin-kemarin ini. Jadi kita akan menyiapkannya mungkin agak mepet ke kuartal ketiga gitu. Tapi itu ada klausul yang mungkin itu untuk multi years. Jadi bisa lanjut ke 2024. Kita harapkan impresnya berlanjut ke 2024. Kalau tidak berlanjut ke 2024 itu menjadi resiko dana reguler APBN kan gitu aja. Kemudian juga yang mengenai impres itu saya kira yang ada beberapa kriteria yang saya kira Bapak-Bapak sudah baca di impresnya yang mungkin akan menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya teknokratis kita, Pak. Kemudian apakah mungkin impres dengan e-katalog? Ya, cuman memang Pak, kami membatasi e-katalog belum untuk kontrak yang besar. Karena apa? Karena e-katalog ini memberikan kewenangan yang agak besar kepada PPK. Ini yang kami belum siapkan kontrol mitigasinya karena apa namanya menjadi agak rawan gitu. Tapi intinya ya kita beberapa akan menggunakan e-katalog ya. Jadi yang tidak akan menggunakan katalog sudah kita instruksikan untuk melakukan lelang dari sekarang. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pimpinan.